Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap sisi energi yang kamu miliki ataupun sisi di luar dari energi kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini diri saya akan mengambil satu topik, di mana topik tersebut apa yang dia dapatkan dari hubungan kotor tersebut. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap sisi pemikiran kamu dan saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana apa yang dia dapatkan dari hubungan kotor tersebut guys. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja di dalam kartu di depan saya ini, apa yang dia dapatkan ketika diri dia menjalin suatu hubungan terhadap hubungan kotor tersebut. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu ini. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut yang saya katakan tadi guys, terlebih dahulu saya mengarah terhadap sisi energi kamu, dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap sisi perasaan yang kamu miliki. Apakah hal ini sudah pernah kamu rasakan di masa lalu, atau memang hal ini kamu rasakan untuk saat ini? Kenapa saya mengatakan diri kamu merasakan hal ini? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, Three of Swords, 3 pedang yang menusuk satu hati, dimana ketika 3 pedang ini menusuk satu hati, membuat situasi perasaan kamu benar-benar sangat sakit, benar-benar sangat ingin menjerit, benar-benar sangat depresi, atau memang diri kamu sudah tidak mau lagi mengenal suatu cinta. Sangat luar biasa kemunculan kartu yang saya pegang ini, Three of Swords, yang seharusnya perasaan kamu bahagia, tetapi diri kamu tidak mendapatkan hal tersebut.
Yang seharusnya diri kamu mendapatkan suatu kebahagiaan, tetapi pasangan kamu mengkhianati kamu. Yang seharusnya diri kamu menerima suatu kenyamanan, tetapi diri kamu tidak mendapatkannya, baik dari sisi keuangan, pekerjaan, ataupun dari aspek yang lain. Seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini membuat diri kamu hanya memikirkan, hanya merenungi, hanya mengeluarkan kata penyesalan. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, dan saat ini apa yang dia dapatkan terhadap hubungan kotor yang dia jalankan, diri dia pun untuk saat ini mendapatkan situasi perasaan yang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mendapatkan suatu perasaan yang dimana perasaan itu benar-benar membuat diri dia sangat kacau. Dia memang bahagia, tetapi dari sisi kebahagiaan tersebut, pihak ketiga dia sudah memberikan suatu kata sakit hati. Benar-benar sakit hati untuk saat ini yang saya lihat, guys. Apakah mungkin ada satu perbuatan yang membuat diri dia merasa sakit hati, atau memang diri dia sudah menyadari bahwasannya diri dia hanya untuk dimanfaatkan? Three of Swords, 3 pedang yang dimiliki oleh satu orang yang berdampingan terhadap diri dia, seakan-akan satu orang ini selalu mengacaukan pemikiran dia, perasaan dia, dan jiwa spiritual dia. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini, dimana kemunculan kartu kedua ini saya melihat hubungan yang dia terima dari hubungan kotor itu berupa tindakan yang sangat keras, karena memang diri dia berdampingan terhadap orang yang benar-benar sangat arogan, sangat sombong, dan sangat keras kepala, menginginkan segala sesuatu hal itu harus sempurna, tanpa harus memperdulikan apakah manusia yang pernah kamu fokus ini sanggup atau memang tidak sanggup. Kalau saya memutarbalikkan perkataan diri saya ketika manusia yang pernah kamu fokuskan meninggalkan diri kamu dan dia lebih memihak terhadap pihak ketiga, saya melihat manusia yang pernah kamu fokuskan adalah seseorang yang penuh dengan sifat arogan, yang dimana sifat arogan yang dia miliki memperlakukan setiap orang yang berdampingan terhadap diri dia seenak diri dia, memperlakukan orang lain, dimana ketika diri dia memperlakukan orang lain tersebut menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa sakit hati. Dua aspek yang saya katakan, guys, dari sisi positif dan sisi negatifnya. Saya melihat hubungan yang dia jalankan itu, yang dia dapat suatu tindakan yang benar-benar sangat keras. Benar-benar sangat keras. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Eight of Pentacles, dimana kemunculan kartu Eight of Pentacles ini bisa kamu lihat sendiri, seseorang yang sedang fokus terhadap apa yang sedang dia rencanakan. Ada 8 koin yang tergambar dari kartu yang saya pegang ini. 6 koin sudah terselesaikan, 2 koin sedang dia fokuskan. Dengan kata lain, apabila diri saya menarik kata koin, mungkin seseorang yang menjalin hubungan terhadap diri dia, memperlakukan diri dia sangat keras,
itu letaknya di dalam bidang materi. Kenapa saya mengatakan bidang materi? Karena memang ada suatu ketidakstabilan di dalam keuangan dia. Keuangan dia ini sudah diambil dari seseorang yang bersifat keras ini. Apakah mungkin dari pihak ketiganya atau memang dari pihak lain? Ini ya guys, sedang fokus untuk memperbaiki keuangan di sini. Dengan kata lain, dia tidak mendapatkan apa-apa dari hubungan kotor yang dia jalankan tersebut. Justru merugikan diri dia, justru keberuntungan dia sudah dimanfaatkan oleh seseorang yang keras kepala ini. Keras kepala, arogan, sombong, seakan-akan keturunan sultan, seakan-akan anak Firaun, seakan-akan anak Cleopatra. Sangat egois orang yang berdampingan terhadap diri dia. Dia harus bahagia, tetapi ketika kebahagiaan itu dia dapatkan, membuat orang tersebut keberadaannya tidak stabil. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Emperor. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Emperor. Di mana kata The Emperor ini mengharuskan keadaan diri dia harus berpikiran secara cerdas. Dimana ketika diri dia harus berpikiran secara cerdas karena memang kondisi keuangan dia tidak stabil, karena memang kondisi kenyamanan dia sedang terganggu, karena memang kondisi kemakmuran dia tidak dia terima lagi. Dengan kata lain, ketika manusia yang pernah kamu fokuskan ini berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu, bisa saya kategorikan seseorang yang memiliki suatu derajat, yang memiliki suatu kestabilan, yang memiliki suatu kenyamanan, yang memiliki suatu materi yang begitu sangat berlimpah, tetapi ketika diri dia menjalin hubungan kotor, justru yang dia dapatkan di luar dari ekspektasi dia. Keadaan dia benar-benar harus berpikiran secara bijak. Ini dia guys, The Emperor, raja di atas raja yang benar-benar memiliki kekuasaan, tetapi untuk saat ini tidak memiliki kekuasaan karena memang akibat dari kebodohan dia. Wow. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Lagi-lagi saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata Justice. Dengan kata lain, arti justice itu memiliki 2 sisi, hukuman dan karma. Kalau saya menarik dari sisi hukuman, bisa saja manusia yang pernah kamu fokuskan memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya. Bukan hanya seenak-enaknya, tetapi diri dia pun memberikan diri kamu suatu pengkhianatan yang didasari dari suatu kebohongan. Kini dia pun mendapatkan suatu hukuman dari apa yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Kalau saya menarik dari kata karma, mungkin diri dia untuk saat ini, ketika diri dia menjalankan hubungan itu dan diri dia mendapatkan suatu karma yang dimana karma itu berbicara terhadap sisi keuangan yang benar-benar tidak lagi stabil. Kalaupun berbicara dari sisi perasaan, mungkin untuk saat ini ada rasa sakit hati yang dia simpan, tetapi diri dia tidak berani mengeksekusikannya terhadap pihak ketiga dia.
Apakah pihak ketiga ini benar-benar memperlakukan diri dia di atas dari kata keras, atau bisa saja pihak ketiga ini seseorang yang sangat aneh. Ini guys, kelima kartu ini sedang berbicara dan sedang dia terima. Karma yang berbicara terhadap keuangan, karma yang berbicara terhadap sisi kestabilan, karma yang berbicara terhadap sisi perasaan, karma yang berbicara dan dihadapkan terhadap seseorang yang sangat luar biasa keras kepala. Karma guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini untuk kedepannya, apakah berbicara terhadap sisi perputaran waktu yang memberikan suatu keberuntungan, atau memang memberikan suatu ketidakberuntungan? Di sisi lain, kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini seakan-akan perputaran waktu ingin menjawab bagaimana kondisi yang akan dia terima untuk kedepannya. Kita akan lihat waktu ini menjawab seperti apa. Wow, muncul kartu ini. Seseorang yang memikul beberapa pedang, di mana ketika seseorang ini memikul suatu beberapa pedang, ada dua arti. Kemenangankah atau memang kelicikan? Seakan-akan perputaran waktu ini ingin memperlihatkan terhadap kondisi kelicikan. Apakah mungkin dia yang berbuat licik untuk kedepannya karena memang kondisi dia tidak stabil untuk saat ini? Ini guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya untuk kedepannya, akan muncul satu energi, di mana satu energi ini akan memperlakukan diri dia secara licik dengan tujuan mendapatkan suatu keberuntungan. Kenapa saya mengatakan suatu keberuntungan? Karena memang The Wheel of Fortune ini kartu yang berbicara dari sisi keberuntungan yang diarahkan oleh Dewi Fortuna. Ada satu muncul nanti satu energi ini guys, yang benar-benar memperlakukan diri dia dari atas dasar kelicikan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Nine of Swords. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu terakhir. 9 pedang yang mengarah terhadap satu orang, di mana ketika 9 pedang ini mengarah terhadap satu orang, seakan-akan akan timbul suatu kekacauan untuk kedepannya. Di sisi lain, untuk kedepannya pun, yang seperti saya katakan tadi, satu energi akan muncul. Satu energi itu akan memberikan suatu perlakuan yang di luar dari ekspektasi dia untuk kedepannya. Nine of Swords, 9 pedang dan kartu kelicikan. Pedang dan pedang. Dengan kata lain, ketiga kartu yang saya pegang ini mengategorikan waktu akan berputar, waktu akan menjawab terhadap sisi kelicikan dan terhadap situasi kekacauan. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu Justice, mungkin karma ini tinggal menunggu kapan waktu itu bermain. Karma yang akan memutarbalikkan situasi waktu. Karma yang akan memperlihatkan situasi kekacauan, dan karma yang akan memperlihatkan diri dia mendapatkan suatu kelicikan untuk kedepannya. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini,
saya menarik satu kesimpulan terhadap topik yang saya katakan tadi. Apa yang dia dapatkan dari hubungan kotor yang dia jalankan? Pertama, sakit hati. Kedua, karma. Ketiga, sisi kestabilan sedang kacau. Keempat, sedang dihadapkan terhadap seseorang yang benar-benar keras kepala. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.